Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Arofa Nurul Walidaini NIM 193141104 dari kelas PGMI 5D. Nah, di sini saya akan mengunjungi tempat bersejarah Gunung Spikul yang terletak di Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Sukoharjo. Nah, gimana sih nantinya perjalanan saya mengunjungi tempat bersejarah Gunung Spikul tersebut? Nah, ikuti terus ya. Gunung Spikul merupakan gunung yang terletak di Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Sukoharjo. Jarak dari pusat kota Sukoharjo menuju Gunung Spikul sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Rute termudah untuk menuju Gunung Spikul dari kota Sukoharjo adalah dengan melewati jalan utama Sukoharjo Wonogiri ke arah selatan. Setelah sampai di Terminal Giri Adipura, perjalanan berlanjut ke arah barat di Jalan Wonogiri, Klaten. Kisah Gunung Spikul berawal dari kisah Raden Bandung Bondowoso, sang pangeran gagah sakti mandraguna asal kerajaan Pengging yang dulu membangun Candi Prambanan di Jawa Tengah. Ternyata masih meninggalkan bukti sejarah hingga masa kini. Bukti sejarah itu salah satunya adalah Gunung Spikul, sekitar 20 km arah selatan Kabupaten Sukoharjo. Konon, putra mahkota Prabu Damarmaya dari kerajaan Pengging itu suatu saat terpikat dengan putri nan cantik dari kerajaan Baka, yakni Roro Jonggrang. Kerajaan Baka adalah tempatnya para raksasa yang dipimpin oleh Prabu Baka. Prabu Baka memiliki pembantu setia bernama Patih Kupala. Mereka berasal dari bangsa raksasa yang gemar memakan manusia. Meski memiliki kerajaan yang subur dan makmur, tapi tak menyurutkan niat Prabu Baka untuk memperluas kekuasaannya. Prabu Baka pun berusaha keras untuk menaklukkan kerajaan Pengging, tempat Bandung Bondowoso tinggal. Untuk mewujudkannya, Prabu Baka turut serta mengajak Patih Kupala melatih bala tentara untuk mempersiapkan perang habis-habisan melawan Bandung Bondowoso. Sang raja raksasa itu mengumpulkan biaya perang dari hasil pajak rakyat. Setelah semua persiapan matang, Prabu Baka dan tentaranya langsung menabuh genderang perang. Pertempuran antara bala tentara kerajaan Baka melawan Pengging meletus. Bala tentara kerajaan Baka langsung menyerbu Pengging. Pertempuran meletus di kerajaan Pengging. Banyak korban berjatuhan. Demi mengalahkan pasukan Raja Baka, Prabu Damarmoyo mengutus Bandung Bondowoso bertempur melawan musuhnya. Strategi Prabu Damar cukup sukses. Raja Baka akhirnya tewas di tangan Bandung Bondowoso. Singkat cerita, kesuksesan Bondowoso yang mengalahkan Raja Baka pun sampai ke telinga Roro Jonggrang. Mendengar ayahnya dikalahkan dan kerajaannya takluk kepada Pengging, membuat Roro Jonggrang syok dan meratapi kematian ayahnya. Setelah kerajaan Baka jatuh ke tangan kerajaan Pengging, Bandung Bondowoso langsung menyerbu ke istana Boko. Dan saat melihat Roro Jonggrang, seketika Bandung Bondowoso terpikat hatinya oleh kecantikan Jonggrang. Bondowoso akhirnya melamar Roro Jonggrang tetapi ditolak oleh Roro Jonggrang. Setelah terus-menerus dipaksa, Roro Jonggrang akhirnya bersedia dinikahi Bondowoso asalkan sang pangeran bisa membuatkan sumur bernama Sumur Jalatunda. Dibantu dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso yang menyanggupi syarat pertama bertugas membuat Sumur Jalatunda. Dengan cepat sumur itu selesai dibuatnya. Melihat hal itu, Roro Jonggrang kaget, tapi dia buru-buru mengajukan syarat kedua, yakni menyuruh Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi untuknya. Meskipun berat dan sulit dipenuhi, namun pantang bagi Bandung Bondowoso untuk menolak. Pangeran Bondowoso yang sakti mandraguna tersebut mengeluarkan ilmu saktinya dengan berbagai lelakon.
bersemedi, bertapa hingga mengerahkan makhluk halus seperti jin, setan dari bumi juga dilakukannya agar pembuatan 1000 candi yang sudah mencapai 999 buah bisa selesai. Konon kabarnya saat dia melewati perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Ngentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, salah satu dalam pikulan yang dibawa Bondowoso ternyata jatuh dan tertinggal di situ. Keinginan menyelesaikan 1000 candi pun pupus. Sebagai gantinya, Roro Jonggrang dijadikan candi ke-1000. Sampai sekarang, warga setempat maupun pengendara yang lewat di sekitar Kecamatan Bulu masih bisa melihat tanah spikul yang ditinggalkan Bandung Bondowoso. Hal itu karena batu spikul itu kini berubah menjadi gundukan tanah yang besar menyerupai gunung yang disebut Gunung Spikul. Nah, sekian cerita sejarah tentang Gunung Spikul. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.